Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haji Talauhu, sarjana hukum, kuasa hukum dari Dr. Richard. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media karena sudah memenuhi undangan klarifikasi kami hari ini terkait beberapa poin atau isu yang dikembangkan yang menurut kami itu telah terjadi penyesatan informasi atau menyesatkan publik. Pertama, klien kami produk yang dijual atau diperdagangkan adalah produk yang terregister Badan POM, BPOM. Jadi tidak ada produk ilegal yang mengarah kepada transaksi ilegal. Jadi semua itu BPOM. Bisa dibuktikan dengan bahwa sampai hari ini belum ada korban yang terverifikasi medis, punya visum atau mungkin dia cacat organ atau hari ini lagi terbaring di rumah sakit karena mengkonsumsi produk-produk itu sudah terkonfirmasi bahwa produk yang diperdagangkan oleh Dr. Richard adalah produk yang BPOM. Itu satu. Sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak ada korban nyata, sehingga perlu kita melihatnya secara profesional. Itu untuk mengenai produk. Yang kedua, terkait tuduhan Samira kemarin setelah Dr. Richard ditahan itu ada pernyataan dia yang menurut kami itu sangat telak, menyinggung bahwa Dr. Richard itu belum menjadi mualaf. Ini tuduhan yang sangat serius dan bagi kami sedang kami kaji dan kami diskusikan dengan tim untuk menanggapinya juga secara serius. Apabila terpenuhi unsur di situ ada perbuatan tindak pidana, apakah itu pencemaran nama baik atau tuduhan fitnah, mungkin nanti kita akan berdiskusi dengan klien kami untuk menyiapkan langkah-langkah hukum, gitu. Karena bagi kami tidak seorang pun berhak untuk mempersoalkan, mempertanyakan keyakinan seseorang yang dia imani dan dia pegang, gitu. Karena ya, soal menjalankan ibadah itu kan hal yang private, hal yang tidak bisa kita pertanyakan, sebab Dr. Richard itu sudah memeluk menjadi mualaf dan memeluk agama Islam itu sekitar bulan Maret 2025 bertepatan dengan 5 Ramadan, dan itu kita punya bukti lengkap, tinggal nanti jika di kemudian hari kita akan bisa buktikan. Itu untuk 2 poin klarifikasi, mungkin ada nanti pertanyaan dari teman-teman bisa kita ini. Bang, sampai sekarang juga produk DNA salmon yang terjadi masih diedarkan. Nah, itu seperti apa, Bang? Kan sedangkan yang pemicu utamanya sehingga Dr. Richard ditahan adalah perkara produk DNA salmon. Ya, jadi gini, terkait dengan produk DNA salmon itu sebenarnya sudah tidak dijual lagi. Karena kenapa? Itu sudah ditarik oleh vendor melalui surat keputusan BPOM. Jadi awalnya itu kan diedarkan karena kan resmi, legal, ada terregister Badan POM, tapi sudah dikembalikan kepada vendor dan tidak pernah lagi sejak kalau nggak salah di tahun pertengahan 2024 kayaknya. Jadi sudah tidak lagi ada isu yang berkembang bahwa dokter masih memperdagangkan DNA salmon, itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah 2 tahun yang lalu. Berarti yang tersebar di itu tidak benar. kamus-kamus itu adalah kayak misalnya produk orang dalam beli terus baru dijual gitu. Itu kita nggak tahu karena rantai distribusinya kan kita nggak bisa pastikan. Ya. Kalau yang Watometo itu gimana, Bang? Apakah masih beredar di pasar? Enggak lagi. Tapi waktu sebelum Richard dinyatakan ditahan itu Dr. Samira itu bawa produk sampelnya yang mana itu baru dibeli di online. Jadi gini, dalam regulasi e-commerce itu untuk memastikan bahwa kan ini produk kan dia BPOM kan terregister. Untuk memastikan bahwa itu keluar dari Dr. Richard atau perusahaan Dr. Richard, ada 2 hal yang harus kita validasi. Yang pertama soal mungkin invoice, yang kedua ada video unboxing. Nah, di laporan itu tidak ada video unboxing. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa produk itu dari Dr. Richard, kayak gitu? Karena barang itu sudah tidak pernah terjual lagi. Gitu. Bang, berarti semua produk-produk yang menjadi alasan Dr. Richard ditahan sudah ditarik? Itu sudah lama sudah ditarik, sehingga kami juga bertanya ya, karena pelapor ini kan bukan korban langsung ya, dia
kan untuk memastikan dia sebagai korban itu kan apa produk harus digunakan, itu kan harus dilihat dulu apakah ada dampak dari produk yang digunakan itu. Nah ini kan tidak ada. Untuk kondisi hari ini seperti apa? Dokter Richard hari ini baik, fine, dia sehat, dia fokus, ya dia banyak membaca, dia juga ibadah juga, dia banyak ini, dia masih menerima apa namanya laporan dan tamu-tamu penting dia. Bang, untuk berarti masa tahanan Dr. Richard kabarnya juga diperpanjang, itu bagaimana? Kalau soal perpanjangan yang kami tahu memang sudah diperpanjang ya, sudah ini. Nanti untuk jelasnya bisa di. Jadi berapa hari Bang perpanjang? Ya kalau nggak salah 40 ya. Baru nanti berkas-berkasnya dilimpahkan. Uh, Seperti apa? Setelah masa tahanan diperpanjang, update selanjutnya apa Bang? Iya, kalau ini kan perpanjangan itu berarti penyidik kan masih membutuhkan waktu untuk ya nanti kami dengar sih hari ini dia akan limpahkan berkas. Ya infonya sih begitu, kita nggak tahu ini, tapi infonya dia akan tahap 1. Nah setelah tahap 1 kan jaksa punya waktu untuk meneliti berkas itu sekitar 7 hari. Kalau enggak paling maksimal 7 hari. Setelah itu kan jaksa akan kalau ada petunjuk dia akan mengembalikan berkas itu ke penyidik lagi. Nah, Kemarin juga minggu kemarin istri Dr. Richard juga ikut diperiksa terkait TPPU kalau saya nggak salah, atau yang kemarin di Krim itu apa? Gini, ya kita belum bisa terlalu dini ya menyimpulkan bahwa ada TPPU karena ya apa ya produk yang dijual dan usaha yang dilakukan kan usaha yang legal. Jadi kalau mengarah kepada TPPU kan harus memastikan dulu bahwa predikat crime atau pidana asalnya itu seperti apa, kayak gitu. Dan jelas kok rekening yang digunakan juga rekening yang tercatat, tidak ada penyamaran rekening, kayak gitu kan. Tidak ada dialihkan untuk membeli, ya itu kan harus di ini dulu. Sampai hari ini tidak ada tidak mengarah ke sana lah. Bang, mungkin tadi kan terkait dugaan rencana mau melaporkan Dokter, mungkin udah sejauh mana sih Bang di kajian dari pengacara Bang? Ya ini kita menduga ya, karena pernyataan dia itu sangat telak menuduh bahwa Dr. Richard tidak pernah menjadi mualaf, dan kami punya dokumen dan yang membimbing syahadatnya Dr. Richard juga ada ustadz, ada saksi-saksi juga. Nah, ini sedang kita konstruksi. Tentu untuk mengambil langkah hukum itu kita akan diskusikan dengan Dr. Richard karena kan beliau lagi di dalam. Karena ini kan delik aduan absolut kan, dia harus melapor langsung. Bang, mungkin untuk alasan masa tahanannya Richard ini diperpanjang apa Bang? Menjadi 40 hari. Kenapa? Alasan masa tahanan Richard ini diperpanjang menjadi 40 hari. Enggak, itu nanti coba nanya aja karena kan alasan penyidik kan, sama penyidik aja. Bang, kemarin juga Dokter Reni juga menolak untuk memperiksakan setelah pemeriksaan Bang. Karena kan tadi Abang bilang ini juga masih terlalu dini kalau misalnya dibilang TPPU, sedangkan Dokter Samira mengatakan yakin kalau ini ada tindakan TPP. Saya beri deh. Gini, kalau soal TPPU-nya tadi masih sumber ya, kita belum bisa mengarah ke sana. Kalau keterangan tambahan dia diperiksa ya itu sesuatu yang sah-sah saja. Tapi untuk mengarah ke ini kan framing yang coba dimainkan oleh Samira. Jadi yang menurut kami juga masih bisa diperdebatkan. Bang, kabarnya juga di dalam dia mendapatkan perlakuan yang berbeda. Oh enggak, perlakuan gimana? Dia kan ikut apel setiap pagi, dia seperti biasa, tahanan biasa. Kalau perlakuan yang beda itu seperti apa coba? Dia kan ya nggak ada lah, nggak soal itu. Tapi beredar ada salah satu video yang di medsos itu gimana Bang? Abang sendiri sebagai kuasa hukumnya akan menuntut atau gimana Bang? Karena beredar video dia pakai baju tahanan beredar itu. Oh yang di apel itu ya? Enggak, itu kita udah ini mungkin cuma kesalahan prosedur biasa di dalam aja, dan itu kita tidak perpanjang lagi. Dan akibat dari itu asisten Richard Lee harus melaporkan oknum ke Propam. Itu mungkin sudah sejauh mana Bang?
Ya coba nanti tanya lah sama dia, saya kurang ini ya. Ya. Berarti kondisi Richard Lee di dalam apa ada kurusan atau gimana? Sehat, wah dia fresh karena ingat bahwa ini perkara bukan perkara yang berat, ini ya dia santai aja, dia bukan membunuh, bukan apa namanya korupsi, bukan tidak ada korban apa nyata yang ini gitu. Jadi dia santai, dia fokus, dia belajar, dia juga ya di dalam dia ibadah, ya ini. Oke, siap, terima kasih ya semua.